warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ferdiansyah dari Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait hukum tata negara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum tata negara? Menurut buku yang saya baca dari terbitan Profesor Dr. Jimli Asidiki, saya ambil dari salah satu pandangan sarjana mengenai definisi hukum tata negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara ialah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya, menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Yang kedua, apa yang menjadi objek hukum tata negara? Di sini masih di buku yang sama, yaitu poin pertama, konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Poin kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Poin ketiga, struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal. Poin keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan hukum formil ketatanegaraan di Indonesia. Di sini saya mengambil dari Google, yaitu poin pertama, UUD dan peraturan perundang-undangan tertulis. Poin kedua, jurisprudensi peradilan. Poin ketiga, konvensi ketatanegaraan. Poin keempat, hukum internasional. Dan poin kelima, doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Pertanyaan yang keempat, kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia? Yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Lembaga Kepresidenan. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Dan yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Oke, demikian penjelasan dari beberapa pertanyaan tadi. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Jika dalam penyampaian ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.